Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga adik-adik semuanya, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Ada yang pernah melihat kerajaan Allah? Ada yang pernah melihat kerajaan Allah? Kalau kerajaan Majapahit, pernah kita dengar dalam sejarah. Kerajaan Inggris, pernah kita dengar. Kerajaan Romawi, pernah kita dengar. Kerajaan Makedonia, begitu banyak kerajaan, bisa dilihat. Masih ada puing-puing sejarahnya, bahkan masih ada kisahnya. Kalau kerajaan Allah, ada yang pernah lihat? Tidak bisa kita lihat secara langsung, kasat mata, tetapi ini yang akan mudah-mudahan bisa kita tangkap prosesnya. Kita tidak tahu kerajaan Allah, tidak bisa kita buktikan secara empiris kelihatan seperti bangunan. Maka Yesus pun ketika mengajar begitu banyak orang menggunakan perumpamaan. Maka dalam bacaan Injil tadi ada dua perumpamaan bagaimana Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu. Yang pertama, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Itu yang pertama. Apa artinya? Kita tahu bahwa Tuhan dan sabdanya seringkali bekerja dalam kehidupan kita tidak begitu jelas, menjadi misteri. Ibarat tanaman tadi yang ditanam kemudian tumbuh, petani itu pun tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga bisa menjadi pohon. Ada yang pernah menanam pohon? Ada? Atau bunga? Pastor paroki kita suka sekali tanam bunga. Tapi saya yakin pastor paroki tidak di situ terus 24 jam tongkrongi bunganya sampai berkembang, sampai ada daunnya atau ada kembangnya. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya, tiba-tiba keluar daunnya, keluar tangkainya, bahkan berbunga. Demikian tumbuhan ini tadi tidak diketahui oleh petaninya bagaimana bertumbuh sampai menghasilkan buah. Tetapi ada prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan Allah itu bagian akhir seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kerajaan Allah itu ibarat biji sesawi ditaburkan, kemudian bijinya sangat kecil tetapi menjadi besar. Tadi pertama kita tidak tahu prosesnya. Yang kedua, kerajaan Allah seumpama biji sesawi kecil, tetapi ketika sudah ditanam menjadi besar. Dan inilah yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Maka saya tanya tadi, ada yang pernah tanam pohon? Saya kira ketika kita tanam pohon tidak hanya ditanam begitu saja kemudian kita tinggalkan. Ada yang pernah tanam pohon durian, dia tinggalkan, tidak akan tumbuh. Kita tidak bisa menikmati pohon buah durian kalau tidak dipelihara, tidak dijaga, paling tidak dibersihkan rumput di sekitarnya. Di rumah saya ada sekitar 5 atau 6 pohon durian. Waktu kali lalu berbuah, katanya cukup manis sekali buahnya. Masih ditanam oleh almarhum Bapak. Pada saat saya pulang 2 minggu lalu, saya mengatakan, berbuah tidak durian waktu pas musim durian ini? Mama bilang, berbuah, manis sekali. Saya bilang, kenapa tidak bilang sama saya supaya saya datang juga makan? Hasilnya begitu dinikmati oleh orang, meskipun saya tidak. Karena menghasilkan buah nikmat, menjadi berkat bagi yang memakannya dari pohon itu. Tetapi kita tidak tahu prosesnya, kok tiba-tiba sampai ada buahnya. Dan juga kerajaan Allah ibarat biji sesawi, sabdanya kecil tetapi bertumbuh. Nah, ini yang sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita. Kita pun juga ibarat pohon yang sudah ditanam oleh Tuhan.
ada yang sudah menghasilkan buah. Bacaan 2 bulan lalu berbicara tentang buah-buah ya, buah-buah roh. Di antara kita sudah ada yang menghasilkan buah. Ada yang buahnya kecut, ada yang buahnya manis, ada yang buahnya asam, macam-macam buahnya. Ada orang yang bahagia ketika memakannya, ada juga yang mukanya langsung muka masam ketika memakannya. Akan menjadi berkat dan membahagiakan bagi orang kalau buah itu manis, nikmat. Tetapi itu keluar dari pohon diri kita yang menghasilkan buah dengan baik. Dan supaya menghasilkan buah yang baik, memang prosesnya kita tidak sadari. Bahkan sabda firman Tuhan yang ditanamkan itu kadang-kadang kecil. Kalau pergi misa, pergi ekaristi, macam-macam yang didapatkan kan. Ada yang cuma mengingat 1 kalimat dari pastor pada saat khotbahnya. Ada juga yang mengingat hanya satu kata yang diingat ketika pulang. Bahkan ada juga yang pulang tidak dapat apa-apa. Ya tidak apa-apalah, yang penting sudah hadir di gereja. Dan itu kita ibarat pohon yang mendapatkan pupuk siraman. Kadang-kadang kita mendapatkan sedikit saja firman, tetapi bisa bertumbuh dan berkembang, menghasilkan buah ketika tekun untuk dipelihara. Saya kira kita tidak ada yang tanam pohon kemudian ditinggalkan, atau tanam bunga kemudian kita selalu disirami hampir tiap hari. Dan ketika ada bunga atau pohon tidak disirami, pasti lama-kelamaan akan layu dan mati. Kalau layu dan mati tidak akan bisa menghasilkan buah lagi. Kalau sudah tidak bisa menghasilkan buah, maka tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pesannya bagi kita, memang dalam proses untuk sampai pada menghasilkan buah menjadi berkat, dan itulah sebenarnya kerajaan Allah, Allah yang meraja. Dan kadang-kadang kerajaan Allah itu ibarat sama dengan kerajaan surga. Dan saya yakin juga di antara kita belum ada yang pernah lihat surga. Ada yang pernah lihat surga? Pernah. Tapi surga itu diibaratkan sebagai tempat yang membahagiakan bagi kita. Dan Allah meraja artinya memberikan berkat bagi kita, memberikan keselamatan kepada kita. Satu kali saya pernah melihat di satu gambar, ada seorang tua dipapa oleh seorang anak muda. Kemudian ada quotes atau kata-kata mutiara di samping gambar itu. Dan dikatakan, sebenarnya neraka itu tidak ada. Seandainya semua orang berbuat baik. Karena syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah cinta kasih, perbuatan baik. Dan itulah sebenarnya kerajaan Allah yang diharapkan ada pada kita. Dan supaya kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu kita rasakan menjadi berkat bagi orang lain, harus melalui proses. Dan prosesnya memang kadang-kadang tidak begitu jelas bagi kita. Ya kadang-kadang ketika kita melewati proses itu, ada musim hujan, ada kemarau. Sama dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita begitu merasa segar. Kayaknya saya begitu mendapatkan buah-buah rohani. Kita begitu bahagia, hidup kita begitu nyaman. Tapi kadang-kadang juga kayak kering. Iman kita itu kayak kering. Kadang-kadang bahkan, betulkah ada Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa hidupku begini? Ketika kita mengalami masa kering, dan seringkali iman kita kemudian diuji, tidak usah pergi ke gereja deh. Tidak usah berdoa deh. Ketika kita mengalami masa kering. Dan itu saya yakin pernah Anda rasakan. Bahkan yang aktif di gereja pun pasti pernah merasakan, aduh capeknya ini, harus dampingi lagi anak OMK, capeknya harus mendampingi lagi anak misdinar, capek lagi harus dampingi komuni pertama, dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang rasa seperti itu muncul. Tetapi kalau hal itu selalu kita pelihara dan disirami, dijaga dengan baik, diberikan pupuk,
maka pasti akan menjadikan berkat dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Menjadikan kerajaan Allah dirasakan di sini, kerajaan kebahagiaan dirasakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sangat baik orang tua yang mengajak pasangannya, anak-anaknya pergi ke gereja. Karena salah satu cara untuk menyirami supaya pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah adalah diserami dengan firman Allah melalui ibadat, melalui ekaristi, melalui doa-doa. Kalau sudah jarang, adik-adik kalau sudah jarang berdoa, aduh lama-kelamaan semakin kering juga imannya dan bisa mati. Maka yang datang ke gereja ini banyak anak-anak saya lihat bagus itu untuk disirami terus supaya, dan kita juga yang sudah dewasa tetap perlu membutuhkan siraman firman, pupuk-pupuk itu supaya menjadi berbuah, menjadi berkat bagi orang lain. Kapan kita sudah mulai malas-malas ke gereja, malas-malas berdoa, biasanya rasa-rasa kehidupan kita juga tidak segar. Kita gampang marah, sedikit-sedikit sensi, senggol dikit, bacok. Kalau sudah marah, wah rasanya susah lagi mau ditahan. Tetapi kalau kita diingatkan lagi, amarah bisa meredah lagi. Mungkin ada yang tidak bagus hubungannya dengan orang lain, pekerjaannya tidak baik. Tetapi ketika kita disirami, disadarkan bahwa kita ini ibarat pohon, ya kadang-kadang juga mengalami masa yang tidak terlalu baik. Mudah-mudahan kita tabah dan sabar dalam proses itu, dan kita upayakan supaya tidak mati, sehingga saya yakin kita juga akan berkembang, bertumbuh, menghasilkan buah, dan buahnya itu dirasakan oleh orang lain, membawa kebahagiaan bagi orang lain, dan disitulah kerajaan Allah bisa kita rasakan sekarang ini. Kerajaan surga bisa kita rasakan bersama-sama di dunia ini, karena kerajaan surga adalah kebahagiaan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita.